Masih di podcast Bincang Asik dengan Adi. Wow, masih di segmen Aku Bukan Wibu. Setiap orang pasti akan menjadi wibu. Gokil. Kali ini gua akan ngobrol yang dimana ngobrolnya ini gila tuh saking excitednya, saking semangatnya, ngobrolnya bener-bener sampai grogi. Karena apa? Ini adalah salah satu gue mungkin bisa boleh nyebutnya komunitas atau apapun itu, tapi intinya mereka adalah mewadahi eskul Jepangan SMA di Bandung. Betul ya? Betul ya? Betul banget. Gak lengkap kalau gue Adi gak memperkenalkan mereka. Jadi gue harus memperkenalkan mereka dari tengah dulu. Silakan. Siapa namanya? Oke. Selamat sore semuanya, ya udah sore banget ini. Yep. Nama saya Helmi. Yep. Saya sebagai anggota Dewan Pembimbing Sosonbu. Oke. Jadi udah lulus sih sebenarnya gitu dari Soson, tapi datang buat memantau. Oke. Dan aku menjabat sebagai Komisi 2 Dekominfo. Oke, gokil. Dewan dong. Betul, Gokil. Yang di sampingnya siapa nih? Iya, kalau nama aku Asyam ya. Yap. Nah, aku tuh di Sosonbu sebagai BPH nih. BPH. Oke. BPH. Dari BPH-nya apa kamu ngurusin apa misalnya? Oh, dulu waktu awal masuk tuh aku jadi Dekominfo. Nah, kalau sekarang tuh aku jadi koor. Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih, gak tegang kan? Aman ya? Enggak. Sebenarnya gue yang tegang sih, gue grogi. Apa santai aja sih. Soalnya aura wibu kalian kuat banget. Aduh. Ya, kalau kita dibahas emang kuat. Udah kuat ya? Gak apa-apa. Tenang, gue juga wibu. Oke, sebelum itu, ini tadi kita intermezzo aja. Asyam dan Helmi, gue manggilnya ya? Oke. Helmi dan Asyam. Percaya atau tidak bahwa di seluruh masyarakat Indonesia ini pasti ada darah wibunya? Dari Helmi dulu. Iya, bener banget sih. Bener banget. Betul banget nih ya. Iya, bro. Kenapa Hel? Ya soalnya kan Indonesia tuh kalau nggak salah kayak negara tiga terbesar gak sih itu ya, yang paling wibu banget sedunia. Paling wibu Bener. banget. Oke. Iya, wibu banget. Oke. Kalau dari Asyam sendiri, setuju gak kalau banyak banget kalau di masyarakat Indonesia ini setidaknya sedikitnya ada wibunya. Wibu mah pasti sih di Indonesia. Pasti ya. Ya kalau pernah lihat foto-foto Jakarta zaman dulu itu orang kayak orang-orang Jepang di Jakarta gitu. Oke. Jadi kayak retro city pop gitu ya. Iya, benar. Oke, jadi kita langsung aja ke pertanyaan nih. Jadi proof banget dari Helmi dan Asyam itu kalau di masyarakat Indonesia ada darah wibunya. Ada. Oh, siap. Aku mau nanya buat teman-teman dari Sosonbu. By the way, gue sangat makasih banget kalian udah mau ngobrol sama gue di podcast gue. Karena kalian seterkenal itu. Wih, tepuk tangan dulu dong buat Sosonbu. Gokil. Ini serius gue gak beres. Kalian seterkenal itu. Jadi gue, walaupun gue lebih tua daripada kalian, gue masih banyak teman-teman SMA di Bandung dan banyak yang tentang Sosonbu. Aduh, oke. Sosonbu, berarti dari tahun berapa sih kalau misalnya terbentuk awalnya? Silakan, siapa mau jawab? Nah, jadi untuk Sosonbu itu tuh sebenarnya udah dari 6 Mei 2015. 6 Mei 2015. Ya. Oke. Jadi udah kayak saking lamanya udah sekitar 8 tahun kali ya. Udah mau 9 tahun gitu. Nah, iya, Udah hampir. Udah hampir tua banget gitu ya. Terus. Nah, jadi Sosonbu ini tuh awalnya gitu ya bermula dari JC-JC yang ada di Kota Bandung nih, Oke. yang mereka tuh kayak mau nih main gitu ke JC SMA lain. Oke, paham. Nah, jadi dari JC SMA lain itu tuh mereka tuh kan awalnya main-main doang nih ya. Yap. Tapi kadang ada waktu curhatnya nih, curhat session, ada curhat session. Nah, Terus? jadi JC ini tuh ada yang bilang, wah JC aku mah sebenarnya keren banget nih, ada prestasi-prestasi yang diraih, Oke. terus pembinanya juga keren, Oke. terus aktif juga. Terus ada juga JC nih yang tiba-tiba curhat kayak, oh ini masa sih keren banget lah jadi kalian gitu. Kalau aku mah, aduh anggotanya aja nggak pernah kumpul, Iya. terus pembinanya malah nggak ada, hilang semua gitu. Terus. Jadi kok bisa sih kayak gitu? Nah, dari itu tuh udah muncul kayak kesenjangan gitu ya. Oke. Kesenjangan kayak JC gitu. Nah, disinilah Kang Rizky Titan gitu ya. Oke. Itu dari SMA Negeri 27 Bandung kalau nggak salah. Itu foundernya berarti. Nah, betul, foundernya. Oke. Nah, dia tuh mau ini nih, mau ngadain kayak gimana kalau JC-JC yang ada di Bandung Raya itu bergabung nih. Oh, Kayak oke. ini kan kualitasnya kurang merata ya. Gimana kalau kita ratakan itu semua? Oke, Nah, paham. dengan meratakan itu semua, itu pasti perlu kerjasama kan dengan Oke. JC sekolah lain. Nah, jadi sejak saat itu tuh Rizky Titan itu mulai kayak kunjungi nih, berkunjung kalau nggak salah yang pertama tuh SMA Negeri 12 Bandung kalau nggak salah. Nah, di situ tuh itu JC aku ya, setelah aku ya, alhamdulillah keren banget. Nah,
Jadi dari situ tuh SMA 12 Bandung mulai nyebarin nih suaranya Oke. ke JC-JC lain kayak JC SMK 4, terus SMA 22, sampai juga ke SMA besar-besar ya, kayak misalnya SMA Negeri 3 Bandung. Oke. Itu which is tempatnya di sini ya, kita Oke. di sini. Oke, jadi JC ini kalau gue tangkap adalah sebagai wadah yang menaungi para eskul di Bandung. Nah, Oke, eskul ya, eskul SMA yang di Jepangan JC gitu ya. SMA SMK. SMA SMK, jadi boleh nih. Oke, dan tadi juga gue banyak ngobrol sama teman-teman sama Asyam ini. Asyam juga di SMA 3 juga ada JC-nya ya? Ada dong, pasti ada. Oke. Dan berarti JC-nya Asyam juga masuk ya, jadi bagian dari Sosonbu. nah, Oke, keren. Selanjutnya, nah kalau tadi mau kita ngomongin kapan berdirinya, nah gue tuh ngepoin kalian banget, Cok. Gue ngepoin kalian banget. Iya. Gue pengen tahu nih dari Asyam dan Helmi, dari Sosonbu sendiri itu kan ada logonya, ya kan? Nah, logonya. Ada makna tersendiri nggak sih logonya? Kalau boleh tahu, silakan. Nah, kalau untuk logo Sosonbu itu sebenarnya kayak simpel tapi efektif banget. Jadi Sosonbu itu selain ada huruf Jepangnya ya, yang of course kayak Nihon, Iya. terus katakana, apa yang Bandung, Iya. itu ada di belakangnya ada angklung. Angklung. Angklung, Mbak. Kalian pasti tahu ya, ini tuh angklung tuh ciri khas Bandung ya, alat musik tradisional Bandung. Oke. Nah, itu ciri khas kalau Sosonbu tuh yang pertama tuh Sosonbu Bandung. Nah, setelah itu ada bunga sakura. Nah, bunga sakura kan kalian tahu ya, kayak ciri khasnya Jepang-Jepangan gitu lah. Oke. Gitu. Nah, dengan itulah menunjukkan kalau itu tuh kayak Sosonbu banget. Oke, jadi tadi ada disinggung ada angklung dan bunga sakura. Jadi persilangan budaya nih. Jadi kalau gue tangkap teman-teman Sosonbu ini juga gak lupa dengan budaya mereka di mana nih ya. Kalau di mana ya di Sunda ini ya terkenal dengan alat musiknya angklung, betul ya? Nah, betul. Oke. Menarik. Nah, lalu gue sampai ngepoin di YouTube kalian juga. Kalian kata kemarin ini sempat anniversary ke-7 tahun, betul ya? Nah, betul banget. Betul banget. Ya, keren. Gue sampai ngepoin kalian loh, gokil. Keren. Dan di video YouTube itu teman-teman podcast Aku Bukan Wibu memakai bahasa Sunda. Aduh iya. Kenapa? Coba Sam, maksudnya kenapa memakai bahasa Sunda Sam? Di YouTube itu, apakah memang kalian juga ada tujuannya? Oke, gue pengen kenalin bahasa Sunda juga, kita suka Jepangan tapi nggak lupa dengan budaya kita, atau bagaimana yang disampaikan Sosonbu? Silakan. Bener banget tuh. Jadi di Sosonbu itu waktu kemarin anniversary-nya kayak pakai bahasa Sunda juga. Nah, karena bahasa Sunda ini kan bahasa daerah gitu ya. Ya, betul. Kita nggak boleh juga ngelupain bahasa daerah. Oke. Tapi kita pengen juga kayak nunjukin kita suka Jepang. Menarik. Jadi kalian kalian punya sebuah pembeda sendiri. Kita suka Jepang bukan berarti lupa dengan budaya Indonesia. Menarik. Oke, kalau misalnya gue tadi ngomongin ada BPH dan singkat secara simpel aja. Apa perbedaannya Dewan dan BPH? Nah, kalau untuk perbedaan Dewan dan BPH itu, kalau BPH di sekolah kalian misalkan ya, itu ibaratnya OSIS. Paham? Nah, kalau Dewan itu ibaratnya MPK. Nah, jadi kayak Dewan tuh yang kayak evaluasiin gitulah. Oke. Nah, untuk BPH sendiri, Sam, tugas kamu apa, Sam? Kalau misalnya BPH itu ngapain aja? BPH itu tugasnya banyak ya. Oke. BPH-nya itu dibagi divisi-divisi gitu. Oke. Jadi ada Dekominfo sama ada apa? Pemikat. Nah, Pemikat. Oke, terus? jadi Dekominfo itu kayak megang-megang akun-akun Sosonbu gitu. Oke, medsos ya mungkin? Nah, medsos. Dari YouTube, TikTok, semuanya dipegang oleh divisi itu. Semuanya sama Dekom. Oke, lanjut. Yang tadi yang kedua adalah ada Pemikat. pemikat. Nah, Apa pemikat tuh? ini kenapa namanya pemikat? Nah, kalau pemikat itu tuh kepanjangan dari pendidikan, minat, dan bakat. Nah, kalau pendidikan itu kita lebih kayak tentang pendidikan Jepang misalkan. Nah, kayak kanji, hiragana, terus ada katakana ya. Nah, selain itu juga ada bagian yang minat dan bakat. Dan itu orang yang jago brainstorming ya, yang kayak tahu Jepangan banget lah. Terus suka jadi MC, suka ngeliput acara gitu. Pokoknya yang bikin ramein Soshon deh. Jadi di minat bakat ini, jadi bisa dibilang bisa diarahkan dong orang-orang. Oh, ini jago MC masuk divisi ini, bener begitu. Bener banget. Oke. Menarik. Jadi nggak cuma kayak ngomongin anime dong, tapi juga ada pendidikannya nih, kayak gitu. Menarik. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita ngomongin kamu Dewan nih, kalau Asyam ada BPH kayak gitu. Nah, kalau dari gue mau nanya intermezzo sebelum kita lanjut lebih dalam kayak gitu. Lu sendiri bisa dibilang suka banget Jepang. Sesuka apa sih? Silakan. Kalau aku ya,
Nah kalau aku tuh suka Jepang banget ya udah dari SD. Aduh. SD. Iya, pas aku kelas 1 dikenal ini sama sepupu aku kayak oh my god ini ada Hatsune Miku. Nah sejak saat itu aku ngeliat YouTube semuanya rekomendasi Hatsune Miku, Vocaloid, itu ya. anime Sao banyak deh gitu. Pokoknya lengkap dari SD. Oke. Seorang Hilmi ingat gak satu anime yang ditonton pada waktu pertama itu? Nah pada waktu pertama kali aku nonton Detektif Conan. Waduh, keren banget. Conan, lu suka Conan tadi? Iya, suka banget. Ada jaketnya. Teteh aku juga suka tau. Wah, ini lengkap banget Wibu Pol dong ya. Wibu. Tadi juga ngomong sama Asyam, bahkan adiknya juga suka Jepang lo ya. Iya. Kayak gitu. Nah, Syam, kalau lu sendiri trigger awalnya lu suka Jepang pas kapan sih? Jadi gini ya, dulu tuh aku keluar dari pesantren. Wow, Wibu pesantren nih. Oke, benar ya. Terus. Dari keluar pesantren itu, aku dikenalin sama teman ada yang ngerekomendasiin gitu. Nah. Syam, ini ada anime bagus nih. Attack on Titan. Oke. Terus aku kayak, apaan sih? Kurang tertarik gitu. Terus? Tapi aku nyobain nonton. Oke. Nah waktu ditonton ternyata ini rame juga ya. Seseru itu lu. Iya. Oke, jadi trigger pertama lu Attack on Titan. Iya, Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin. Oke, menarik. Nah, tadi ada 2 divisi. Nah, kalian harus pilih salah satu. Ini teman-teman Sosonmu jangan marah ke Hilmi sama Asyam. Harus memilih divisi. Seorang Hilmi lebih menyukai yang mana? Silakan. Nah, untuk divisi yang Sosyon Bu ya? Iya. Nah, kalau aku sih, karena aku dulu pernah jadi kepala di Kominfo, jadi aku biasa sih suka di Kominfo banget. Di Kominfo banget loh ya? Iya. Oke. Asyam sendiri. Halo Syam, lu mau pilih yang mana? Kalau aku sih ini ya, kan aku suka desain grafis. Wow. Nah, Oke. jelas aku milih di Kominfo. Ada tapinya. Tapi, Kenapa? nah di pemikat juga nggak ada kekurangannya, maksudnya ada kelebihannya juga. Paham, pasti dong. Kayak gitu. Oke. Jadi kalian berdua emang interestnya ke sana. Oke. Iya, salah satunya yang program kerja pemikat tuh yang paling didambain orang-orang nih. Apa tuh? Itu adalah Sonobe. Apa tuh Sonobe? Itu kepanjangan. Nah, kepanjangan itu apa sih? Aku apalagi Sonobe no Benkyo. Nah, Benkyo. Itu kayak belajar gitu ya? Nah, Bener kan? Bahasa. Oke, bahasa Jepang ya kan? Jadi JC yang misalkan kurang mampu jadi pemateri gitu ya, itu bisa banget minta tolong ke Shonbu guys. Oke, menarik. Jadi misalnya mau belajar bahasa Jepang bisa di sana tuh ya? Bisa banget. Keren. Makanya kayak saking keren banget itu proker, bener-bener ada yang datang gitu ya jadi pengurus. Itu alasannya itu kayak cuma mau ngebangin itu Sonobe itu kayak biar jadi lebih keren itu. Aku seneng banget. Selanjutnya, nah dari Helmi dan Asyam tadi cerita, Asyam SMA juga punya JC dan Helmi pun juga bilang kayak gitu, bahkan udah lengser di JC-nya. Bener kan tadi cerita? Udah lengser. Oke. Kenapa memutuskan? Kan tadi gue ngobrol sama Asyam teman-teman, gak jadi masalah untuk kayak kita di JC aja tapi gak ikut ke bagian dari Sosonbu, gak masalah kan kayak gitu. Nah, kenapa lu ikut ke Sosonbu? Apa triggernya? Kenapa lu ikut ke Sosonbu? Memilih untuk jadi gue pengen lebih keluar lagi atau apa sebenarnya? Kayak gitu. Iya. Oke, dari Helmi dong. Nah, jadi untuk social bullying itu aku suka banget. Jadi awalnya kan itu ya diajak sama kakak kelas nih TAN kayak ayo ini join social book keren banget, bisa ngelatih ini. Dan aku kan awalnya kan masih kurang interest aja, udah kebanyakan ngurus itulah, udah pasti ada school, organisasi dan sebagainya. Oke, terus tapi aku tuh pikir-pikir lagi, wah bisa ngeliat ini ya JC SMA lain gitu, terus koneksian sama dapat pengalaman banyak, jadi aku ikut deh. Oke, menarik. Nah, terus kalau dari Asyam kenapa lu memutuskan oke deh gue dari JC gue ikut juga Sosonbu? Aku juga Sosonbu ya. Iya. Jadi dulu tuh aku kan bukan orang asli Bandung gitu ya. Iya. Nah, aku dari Jakarta. Baik. Nah, pengen nyari sekolah di Bandung. Nah, aku terima di sini. Terimalah di sini. Oke. Nah, terus aku tuh gak punya banyak teman nih, gak punya kenalan. Oke. Nah, terus ada senpai aku, senior dari NK3 yang nawarin, Syam ini ada Sosonbu nih. Wow. Oke. Nah, terus ini apa? Ini tuh katanya kayak perkumpulan JC gitu. Nah, aku tertarik lah masuk gitu. Nah, udah tertarik masuk, aku akhirnya daftar, terus diterima. Oke, menarik. Jadi trigger itu dari kakak-kakak tingkat. Tadi lu dari tes apa namanya? TAN. Terima kasih buat ngajak Helmi ke Sosonbu. Asik banget. Bener banget. Kawasan tadi siapa namanya? Kak siapa? Senpai Niki. Wow, gokil. Oke. Selanjutnya, kalau menurut dari Dewan dan BPH ini, apa sih membedakan? By the way, fun fact, kalau di kuliahan juga ada yang menaungi para UKM atau komunitas atau IPAD. Kalau nggak salah namanya Aliansi Mahasiswa Jepang Infra Bandung, namanya Amaji Bandung, kayak gitu. Oke. Nah,
Kalau dari Helmi sendiri, apa sih yang bisa disampaikan? Sosonbu tuh bedanya ini loh teman-teman. Kalian tuh harus masuk Sosonbu. Silakan. Nah, jadi gini guys, kalau Sosonbu itu bedanya gitu ya. Ini tuh ditemukan oleh SMA, anak SMA gitu. Kayak keren banget. Nah, itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua tuh Sosonbu itu tuh kayak sangat keren karena pengurusnya tuh dari SMA SMK juga gitu. Wow, oke. Terus? Nah, kenapa? Soalnya kan biasanya tuh kalau organisasi kayak gini gitu ya, di apa ya, diperintahin sama apa ya, pemerintah gitu ya. Kalau ini mah sama anak SMA itu sendiri loh guys. Oke. Jadi kalian perlu banget ikut karena kita bisa relate banget ya, karena se-SMA sama kalian. Oke. Seangkatan dan keren banget. Oke. Nah, menurut seorang Asyam, apa yang membedakan lu ngerasa Sosonbu tuh ini loh bang seseru ini? Apa sih? Apa yang lu rasakan pas udah masuk Sosonbu? Waktu masuk Sosonbu ya. Iya. Nah jadi waktu di Sosonbu ini aku kan linglung banget ya sama Bandung. Iya. Apa itu Bandung? Apa itu bang? Ya. Oke. Nah terus dari teman-teman di Sosonbu ada yang ngajak event nih. Ada yang ngajak event. Ngajak Siapa event. namanya? Kasih tahu siapa? Namanya Jafir. Iya oke. Jafir. Jafir. Benar. Terus. Nah jadi tuh aku main lah bareng dia. Oke. Jadi aku tahu apa itu Bandung itu dan lain-lain. Oke. Aku ketemu Jafir juga di Sosonbu soalnya. Serius. Berarti Jafir itu anak Sosonbu ya? Ya, Berarti tanpa sadar seorang Asyam nih mengenal Bandung dari Sosonbu juga dong. Nah. Dia teman Sosonbu ya. Oh keren. Terus kita ngomongin Sosonbu lebih dalam lagi. Banyak banget dong anggotanya. Iya. Serius. Iya. Berarti kalau gue sampaikan banyak kali itu berarti se-SMA, SMK sebanding ya di kalian kan? Emang nggak pusing? Seorang dewan nggak pusing? Gimana tuh? Nah, jadi untuk Sosonbu ini sebenarnya kan kita menaungin Bandung Raya gitu ya. Betul Bandung Nah, Raya. tapi kita juga nge-seksi ini, apa sih, kayak nyeleksein apa ya? Seleksi. Nah, Ya, betul. oke. Jadi milah-milah nih yang mau ikut Sosonbu itu siapa aja dan yang Oke. paling cocok itu siapa gitu. Oke. Nah, jadi kita lumayan udah tahu nih itu benar-benar bibit-bibit unggul dari JCSM. Yang benar-benar serius gitu ya sama Nah. LP. Oke. Kalau misalnya sekira-kiranya aja berapa total anggota Sosonbu? Nah, total anggota Sosonbu itu, misalkan kalau pengurusnya aja nih atau anggotanya gitu. Oke, pertama anggotanya dulu. Nah, kalau anggota, karena Sosonbu itu kan kayak mengikat JC-JC gitu ya banyak. Yap. Itu kalau tahun lalu udah ada 10 JC, berarti 20 kali kira-kira 30 orang gitu. Berarti udah sampai ratusan gitu lah ya. 40 orang per JC. Nah, iya gitu. Lumayan banyak. Oke, kalau pengurusnya berapa? Nah, kalau pengurusnya karena kita benar-benar selektif banget nih. Jadi kurang lebih nggak bakal lebih lah dari 40 orang. Oke. Aku sebagai orang yang awam, berarti tingkatannya ada anggota BPH pengurus betul? Nah, betul banget. Berarti ada 3 lah ya. Oke. Nah, pertanyaannya berarti apakah seorang nanti Asyam yang dari BPH bisa masuk ke dewan? Bisa atau bagaimana? Nah, jadi untuk kriteria gitu ya, jadi dewan itu kalian minimal harus kelas 12. Nah, Kelas 12. nah berarti Asyam kelas berapa ya? Aku kelas 11 sekarang. Bentar Nah, lagi kelas- tahun depan ya. Oke. Nah, berarti di tahun 2023-2024 ntar Asyam bisa jadi dewan. Oke, berarti jadi dewan lah ya. Oke, setiap dewan pasti ada program. Nah, dan gue baca poin kalian lagi, tiap di Sosonbu tuh nyebutnya generasi ya, di generasi satu, Nah, betul kan? betul. Ada yang gue seakrab itu loh, makanya seakrab banget nih alhamdulillah ya kayak gitu. Oh, bagus. Berarti ada generasi satu yang paling pertama tuh ya, mungkin berarti Kang Rizky ya, founder ya. Terus by the way, fun fact, Gen 2 tuh kalau nggak salah ketuanya tuh temen gue loh, namanya Kak Yasmin. Yasmin, Iya, betul. Bener kan? Iya, betul banget. Itu gue kenal sama dia. Kita sama dulu pernah di volunteer di event terbesar di Bandung, BJF namanya. Nah, BJ. Kayak gitu. Nah, terus berarti ada Gen 3 dan berarti sampai sekarang Gen berapa? Sekarang tuh udah sampai Gen 9. Gen 9. Oke. Proker dari Gen terbaru kalian yang menjabat sekarang apa sih? Boleh disampaikan misalnya? Nah, proker barunya kira-kira boleh spill gak sih? Boleh dong. Pasti teman-teman pengen tahu nih. Oke, terus? Nah, jadi kalau untuk tahun ini tuh kurang lebih ya bakal ada JC visit. Jadi kita bakal mengunjungi JC gitu. Dan di sini teh ngeliat gitu ya, kegiatannya kayak apa aja sih gitu ya. Dan kalau barangkali ada yang mau curhat boleh kita Boleh misalkan banget. betul. Jadi kayak misalkan ada pematerian gitu, mau minta nih pematerian itu boleh banget ke Sosion itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua ada Sonobe ya. Nah ini mah Oke. wajib banget sih ya tiap Oke. tahun karena itu benar-benar intisarinya Sosion ya. Jadi kayak ngajar itu. Oke, menarik.
menarik. Terus ada Sonobar nih. Ketiga nih, Nah, Sonobar. Kalau Sonobar ini tuh kebetulan diadain kali ya tahun ini lebih diadain lagi karena udah offline gitu ya. Oke. Nah, jadi Sonobar ini tuh untuk umum gitu. Oke. Jadi bukan untuk JC aja gitu ya, tapi terutama JC sih ya yang harus ikut gitu. Nah ini tuh udah sampai umum, kalau nggak salah tuh 3 tahun lalu gitu ya atau 4 tahun lalu itu diadainnya tuh di Bandung apa ya tuh di Bandung Creative Hub gitu. Oke. Itu yang ikut sampai puluhan orang lebih sampai ratusan gitu. Aku Oke. juga kurang tahu ya, tapi Oke. banyak lah. Pokoknya banyak tuh ya. Oh, Oke, banyak. berarti ada 3 program nih ya. Ada tuh. Oke, menarik. Dan dari teman-teman Sosonbu ini, berarti kan banyak banget ya SML-nya. Berarti kan SMA, SMK. Berarti bisa jadi dong Bincang Adi ini bisa aja tag-nya di SMA yang lain gitu bisa aja ya Nah, sebenarnya. sebenarnya bisa Iya. banget. Keren banget coy. Ya keren banget saking koleksinya banyak gitu Masih ya. banyak ya? Iya. Oke, menarik. Terus, gue juga ngepoin juga di Sosonbu ini juga, kalian pernah bikin event juga besar tuh ya? Kalau nggak salah namanya Akane, bener ya? Aduh, bener banget. Bener banget ya, itu terkenal banget event kalian tuh. Nah, Alhamdulillah. nextnya kira-kira ada nggak sih akan ada event lagi yang dibuat Sosonbu kayak gitu? Nah, ini kebetulan banget nih Nah, ya. boleh tuh langsung disebarin Nah. spill tuh. Aduh, Sabtu kemarin nih ya. Itu kayak udah kayak nguruning gitu ya sama Oke. KJC, dan insya Allah kayaknya kita bakal ngepergibangin banget nih Oke. lomba untuk Akane diadain tahun ini. Tapi Oh. kita masih kurang tahu ya, kita bakal diskusin dulu nih sama atasan-atasan kita gitu ya. Kita menunggu kabar pastinya gitu. Oke, Jadi oke. kalian stay tune aja ya, karena kalau ada Akane pasti akan kita sebar di grup forum KJC. Nah, itu grupnya wajib banget guys kalau kalian JC ya yang mau ikut gitu. Jadi kayak ketua JC ya, itu kalian harus banget ikut biar dapat informasi terbaru tentang Sosonbu. Oke. Dan Sosonbu juga aktif banget di media sosial, jadi pantengin terus buat teman-teman podcast gue ya, kalau misalnya buat pokoknya keseruan Sosonbu banyak banget. Oke. Ada pertanyaan misalnya, Kak Helmi, Kak Asyam misalnya kayak gitu. SMA aku ada eskulnya tapi belum masuk Sosonbu, boleh banget dong pastinya. Nah, apa tuh juga lagi? Misalnya ada temen aku anak SMA di Bandung yang belum masuk di Sosonbu kayak gitu, Oh, pengen iya. banget masuk Sosonbu, berarti boleh dong? Nah, boleh banget. Boleh banget. Berarti gimana tuh? Ada misalnya nge-DM aja atau kalian buka pendaftaran tuh pas kapan misalnya ngomong buka pendaftaran? Nah, kita sebenarnya ada yang pendaftaran yang khusus gitu. Jadi harus di antara tengah sampai akhir tahun nanti bakal ada feed gitu ya, Oke. yang muncul di IG Sosonbu Bandung Oke. gitu. Ntar kalian harus daftar gitu ya. Jadi kita nggak bisa random menerima gitu. Karena kita benar-benar kalau mau jadi pengurus tuh harus kayak ikut kayak rekrutmennya gitu. Oke. Terus juga tadi juga Asyam juga nyeritain JC yang di Sosonbu berarti kan terikat. Berarti kan kalau ada apa-apa kita bisa bantu sama kakak-kakak Sosonbu dong pastinya kayak gitu. Iya. Berarti ada sebuah kayak obrolan MOU atau apa biar bisa oh ya nih SMA ini bagian dari Sosonbu atau gimana? Nah, misalnya. Bener banget ya. Iya, Kayak jadi Sabtu kemarin itu Ah. kita tuh selain berunding, kita juga menandatangani MOU nih. Oke. Jadi MOU itu tuh yang dimana oh ini SMA ini berarti udah fix jadi bagian JC kayak gitu, bagian Sosonbu kayak gitu. Oke, menarik. Menandatangani itu, dia udah masuk dalam anggota Sosonbu. Oke, keren banget kalian ini. Oke. Nah, dari kacamata seorang Helmi dan kacamata kita semua pakai kacamata lagi gitu ya. Iya, cuma dari kebetulan banget ya. Kita bertiga pakai kacamata tuh. Ciri khas Wibu banget gitu. Ciri khas wibu. Wow. Iya, Oke. Nah, dari kacamata tuh pokoknya Mata. dari Helmi dan Asya. Wibu tuh apa sih? Helmi dulu. Oke, nah jadi wibu ini tuh sebenarnya subjektif ya, tergantung yang ngomong siapa. Misalkan kalau gue dipanggilin wibu ya sama temen yang wibu juga, pasti gue tuh kayak kayak seneng-seneng aja gitu, malah kayak sarapan sehari-hari kayak, woi lu wibu, oh ya dasar lu wibu gitu. Pokoknya seasik gitu ya. Nah ya asik banget. Oke. Nah, tapi ya kalau dipanggil sama yang non wibu nih, kadang sama kayak rame-rame aja sih gitu. Tapi kadang juga suka ya ada yang nanyain kayak oh ya kalau wibu tuh pasti suka meluk bentuk anime gitu ya. Nah ya udah relate. Nah jadi sebenarnya tuh kayak stigma gitu ya, stigma yang kayak negatif gitu. Oke. Nah, dari Asya, wibu menurut apa sih definisi wibu seorang Asya? Wibu ya? Iya. Wah,
aku sendiri ya manggil aku wibu ya. Iya. Aduh, ya. Apalagi ini ya, kemarin baru disahin ya di Di KBBI. KBBI, gitu. Wibu. Berarti tanpa sadar pemerintah kita sudah melihat wibu-wibu ini. Iya, aduh. Oke. Berarti buat teman-teman gini, intinya simpel aja, nggak perlu diambil pusing ya teman-teman Asyam sama Helmi dipanggil wibu ya udah sih tinggalin. Ya kenapa emang gue wibu? Emang masalah buat lo kayak gitu ya? Nah. Pokoknya nggak usah sampai emosi atau apa, karena wibu juga bukan konteks yang jelek ya bener ya. Nah ya asalkan nggak ada yang stigma negatif gitu ya. Yap. Jadi kalau ada yang kayak nyari gitu, oh aku takut orang sama wibu, kan itu kan stigma banget ya. Padahal nggak semua wibu gitu. Betul. Paling kalau kalian mau manggil nih, untuk kalian nih ya. Nah, ini kalau tips kawan and trick wibu, deh, lebih nah deh. ya, kalian apa ya? Jangan panggil wibu lah atau otaku lah gitu ya istilahnya Oke. gitu. Karena kita tuh apa ya lebih enaknya dipanggil gitu sih. Takutnya kalau kalian ngomong gitu kita langsung trauma gitu ya. Sebelum-sebelumnya aduh dipanggil kayak gini. Oke. Jadi kalau kalian wibu boleh panggil sama wibu. Dari Helmi Dewan Sosokku nih ya. Iya. Oke, selanjutnya kita udah bridging santai nih bahwa teman-teman mengetahui kenapa sih Hilmi dan Asyam suka di Jepang. Sekarang kita lanjut lagi Sosonbu kayak gitu. Nah, dari Sosonbu sendiri gue bahkan ngeliat YouTube kalian bekerja sama bahkan sama Dispora. Iya, Berarti kalian sedilihat itu loh kamu beritahu sama Iya, bener banget. itu kayak gimana sih? Asyam Helmi bisa jelasin kerja sama Dispora itu kayak gimana? Coba Nah, singkat aja. Oke, nah kerjasama kita tuh dengan Dispora udah dilakuin sejak gen kedua. Jadi gen Teh Gokil. Jasmine, bener banget. Dari Teh Yasmin Nah ya dari Teh Oke. Jasmine. Jadi Dispora itu tuh kayak ngasih bantuan gitu, kayak misalkan bantuan dari peminjaman uang ya. Kebetulan kemarin kita ngadain FKJC itu di ruangan Dispora, kantor Dispora. Oke. Iya ya banyak lah dari Dispora bisa bantu kita ya. Makasih Dispora. Pokoknya makasih Dispora kayak gitu. Dispora terbaik kayak gitu. Sama Bandung Youth Forum juga. Oh iya benar. Kita. Oke iya benar. Pokoknya kedua hal itu yang membantu teman-teman Sosonbu ya. Nah, betul. Oke, terus dukung Sosonbu teman-teman. Mantap. Oke, selanjutnya. Nah, ini menarik nih. Aduh. Asyam dan Helmi. Gue Apa nih? ngacak banget. Lu udah siap sama Asyam udah siap tadi udah nunjukin ke gua. Apa ya? Asyam dan Helmi pasti menyukai ini, pasti dong. Pasti. Nah, waifunya Helmi siapa? Dari anime dan nama karakter. Oke, karena aku ya udah dari dulu suka kayak Vocaloid gitu ya. Oh, lu suka banget Vocaloid? Iya, Oke, bener. terus? Aku tuh suka dari kecil tuh Kagami Nerin. Oke, Iya, betul. dari Vocaloid. Vocaloid. Keren banget itu. Oke, berarti apakah seorang Helmi Dewan dari Sosonbu memajang foto anime di wallpaper HP? Nah, kaget itu. Aduh. Nah, sebenarnya ya, aku tuh dulu sering banget. Seru. Sering banget. Oke. Tapi sejak kayak orang tua gitu ya suka ngecek HP aku, tuh nanyain gitu kayak, "Wih, Helmi ini apa? Ini pacar kamu ya?" Langsung gue gitu. Jadi kayak suka nanya-nanya lah gitu. Oke. Jadi aku udah mulai sekarang dikurang-kurangi lah gitu. Padahal Oke. aku suka banget. Suka banget, anime gitu. Oke, sebelum ke Asyam kayak gitu, wallpaper di laptop gue dari anime dulu. Gue suka dengan Isagi dan Nagi. Waduh. Sekarang kita ke Asyam. Siap, wife dulu siap. Waifu ya. Aduh. Nah ini siapa? Sebutin sih kan. Ayo. Siapa namanya? Hanekawa Tsubasa. Aja. Dari anime Monogatari series. Gokil. Nanti kita pajang nama covernya di sini ya. Cover kita tanya Asyam. Tapi boleh deh Sam, ditunjukin dong. Jadi wallpaper HP-nya siapa? Jadi Kebetulan nih banyak nih lihat. Banyak. coba. Waduh. chat ilangin dulu lihat ke kamera satu. Nah, kan? Nah, kita kesini juga nih. Nah, Waduh. oke. Tuh ganti lagi tuh. Anjir. Ini mah udah lengkap banget ini. Lengkap banget. Nih ada Hatsune Miku juga. Ada nih. gokil. Berarti vokalnya juga disikat tuh suka vokalnya ya? Iya. Oke. Vokalin, anime, VTuber, Semuanya. banyak. VTuber nonton juga. Juga. Yang dari Jepang atau dari Indonesia? Dari Jepang. Dari Jepang. Oh, iya. Kalau nggak salah kalau di Indonesia itu yang terkenal Kobo-Kobo-chan itu ya? Iya, Oke. Nah, kalau gue juga ada tuh. Tapi kalau ini aktris Jepang. Oh, Kayak gitu, aktris Jepang tuh. Ya, tuh. Wih, keren Rambut banget ya. pendek, karena gue suka cewek rambut pendek. Aduh. Oke, selanjutnya. Sama dong. Weh, sama dulu. Gups, mana kamera? Lihat, Asyam dan Adiana suka cewek rambut pendek, betul ya? Betul. Oke. Kalau kamu suka cewek rambut, kenapa jadi panjang ya? Lanjut ya. Fokus. Nah, langsung ke Helmi.
Hel, kan lu bisa memilih berarti lu mau jadi dewan atau enggak, betul dong? Tuh. Selepas lu tadi lu cerita lu udah lengser di JC, tadi lu bisa aja kayak udah rehat dulu atau apa. Nah, kenapa lu memutuskan untuk ke tingkat lebih tinggi dewan? Kenapa untuk menjadi dewan? Silakan. Nah ya sejujurnya ya, karena sekarang juga udah pandemi udah lumayan menurun gitu ya. Udah mulai offline, jadi aku tuh melihat sosial butuh prospeknya makin tinggi gitu. Soalnya kan dari tahun ke tahun tuh pas offline yang benar-benar sukses. Jadi ada kegiatan sonobar, terus ada kegiatan lomba juga ya, turnamen cerdas cermat. Jadi aku tuh kayak gak sabar banget nih untuk nge-share pengalaman aku dan menerima pengalaman baru nih, terlebih yang offline ya. Jadi aku seneng banget pengalaman baru. Tuh, jadi makanya lanjut dan lu emang suka banget organisasi mungkin ya? Nah betul banget. Karena tanpa sadar organisasi itu bagian dari kita ketika ya, menurut gue tuh, karena gue juga anak organisasi. Ini teman-teman yang baju putih itu dia ketua dari Japanes Pasundan. Waduh, keren banget. Itu dari dari kampus Pasundan. Dia Japanes Pasundan, namanya Kang Fahmi kayak gitu. Nah, kita ngerasa teman-teman, kenapa kita berorganisasi? Apalagi kalau kita udah beres belajar atau kuliah, kan capek banget kan? Nah, organisasi ini bagian wadah, ngerti gak? Kita ketemu teman, apalagi kita ketemu teman yang satu interest, bener gak? Ngomongin itu Jepang, pasti healing, bagian healing kayak gitu. Dan makanya gue bilang, gue senang banget saat gue bisa ngobrol sama teman-teman Sosonbu karena merangkul semuanya. Betul banget. Tepuk tangan buat Sosonbu lagi gitu. Gokil. Selanjutnya. Nah, percaya atau tidak, kalau penggemar di Jepang itu cenayang. Maksud cenayang gini. Kalau penggemar di Jepang itu bisa ngeliat sama penggemar di Jepang lain, wah kayaknya lu suka Jepang. Pernah dengar hal itu gak? Dari Helmi dulu, percaya atau tidak? Ya sih ya, kayak percaya banget. Kayak kalau dari luar gitu ya, ini kelihatan banget orang misalkan kalau ada keychain gitu ya, biasanya kan suka pakai keychain itu, suka pakai pin, wah ini pasti penyuka Jepang. Jadi kalau datang tuh suka kayak dijual, ayo kita ikut event-event gitu. Nah keren banget. Nah kayak apa gitu, percaya. Oke. Jadi bagian dari apa ya? Bagian yang gue bilang unik banget penggemar Jepang tuh. Jadi ada treatmentnya juga, kayak gue di kampus pernah kayak gue pernah nggak pakai apa-apa tiba-tiba gue suka Jepang, buset. Dukun kali nih orang, gue bilang dukun banget kayak gitu. Nah berarti sekarang ke Asia, lu percaya gak sih pernah dengar hal itu gak? Kalau penggemar Jepang tuh cenayang. Iya. Kayak gitu. Pasti orang tuh kalau ngelihat ya, pasti ngelihat dulu aksesorisnya, gimana bajunya. Nah, kalau dilihat sekilas, biasanya gaya rambut juga bisa kelihatan, wah ini wibu nih. Bener banget. Ini wibu nih. Bahkan tadi kalian berdua udah singgung juga kacamata bagian identik dari wibu. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin wibu itu cenayang kayak gitu kan. Dan banyak dari kalian gugup banget kayak gitu. Itu memang aneh tapi nyata, tapi kejadian itu memang itu aneh banget kayak gitu. Nah, terus gue mau nanya lagi. Terus tadi kan udah nyeritain dari kalian, dari JC-nya masing-masing kayak gitu, terus ke Sosonbu kayak gitu. Nah, apa sih perbedaannya saat kalian, menurut kalian ya, yang gue rasain di Sosonbu seperti ini? Apa sih pas udah lu gabung Sosonbu? Apa yang lu rasain? Kan bisa lah. Aku ya. Oke. Jadi untuk yang tadi ya, jadi Sosonbu tuh pertama kali kita masuk, rasanya itu gimana gitu? Rasanya gimana? Nah, pas aku masuk tuh kan awalnya nggak bakal expect lebih ya dari aku belajar gambar misalnya, karena aku masuk desain. Tapi ternyata setelah itu aku ikut nih dari keorganisasian. Jadi di Sosonbu tuh di dalamnya tuh ada ya kayak proker gitu dan ada panitianya juga. Nah aku gabung, dari situ aku belajar tentang Jepangan yang lain gitu ya, tentang cara jadi MC, cara nge-backup, tentang keorganisasian in general lah gitu. Jadi aku bener-bener kayak bisa lebih keren lah gitu ya, nge-manage waktu gitu dan hal seperti wow, berarti lebih grow up banget dong ya. Grow up banget. Asyam sendiri, apa yang ngerasain pas udah masuk Sosonbu? Pas masuk Sosonbu ya? Yep. Yang kayak tadi aku bilang tadi di awal, aku tuh ngerasa jadi banyak punya kenalan, banyak punya teman gitu. Apalagi kan aku di Dekominfo ya, di Dekominfo tuh banyak banget kayak yang wibu banget gitu. Oke, terus ya. Jadi lu banyak ketemu relasi lah ya? Iya bener. Gak sepi, bener kan? Apalagi lu orang rantau kan? Kita berdua orang rantau. Kalau kamu asli Bandung kan? Iya asli Bandung. Asli Bandung. Kita berdua buat masa orang rantau, seneng banget sih saat kita udah gabung organisasi kan ya? Iya bener. Kayak gitu. Oke. Banyak ketemu teman baru kayak gitu. Selanjutnya, nah kalau kita ngomongin sesuka apa, kan rasa suka tuh luas. Iya. Gue minta kalian deskripsikan. Sesuka apa sih kamu dengan Sosonbu? Nah, Helmi. aku ya. Jadi aku tuh suka banget sama Sosonbu karena aku nge-realize nih. Jadi apa ya? Kalau kita tuh JC gitu ya sebenarnya tuh nggak sekedar wibu atau suka Jepang,
Tapi ada juga JC-JC yang suka saling membantu, saling memberi pendidikan gitu ya, sama ikut lomba-lomba gitu ya. Oke. Nah, aku teh soalnya ini mau curhat juga sih ya. Dulu tuh kan aku teh kan ikut Jepang ya, terus teh kayak jadi ketua ekskul gitu. Yap. Nah, terusnya dibilangin kayak, oh kamu itu ya ketua ekskul Jepang ya, pasti kamu suka nonton yang aneh-aneh gitu kan. Iya bu, itu yang ngomong itu ya kayak suka ngejauhin gitu kan. Oke. Kan sedih banget ya. Tapi dengan itulah aku masuk sosial, gue ngeliat nih ada yang ikut lomba gitu ya. Aku contohin. Jadi aku ikut lomba aja aku, dan alhamdulillah menang banyak. Oke. Keren banget. Jadi pas di upacara nih ya, wih ini dari JC banyak banget yang menangin lomba. Oke. Kalian kapan itu tuh? Soalnya kan kayak rada ironis juga gitu ya. Kenapa kita yang stigmanya wibu gitu ya, suka nolep, tapi prestasinya gede banget. Oke. Nah, itulah intisari kenapa Sosyon Butuh mau membangkitkan kayak ini tuh stigma wibu kayak yang suka nolep gitu ya dihapus. Karena itu enggak semua wibu gitu. Iya, betul banget. Bahkan banyak juga kok dari teman-teman kampus juga yang wibu tapi berorganisasi himpunan, berorganisasi di luar juga. Jadi nggak perihal tentang wibu tuh nolep atau apa. Dan nolep pun nggak salah ya, itu pilihan kayak gitu. Dan bukan berarti juga negatif ya, kayak gitu. Nah, terus dari Asyam sendiri, Syam, lu kan BPH nih, kayak gitu kan, Badan Pengurus Harian. Berarti kalau kita ngomongin BPH sendiri, kita lebih ke spesifik lah. Sebenarnya kita udah dengar dari Hilmi. Syam, kalau dari lu sendiri, apa sih yang lu rasain saat lu jadi bagian dari BPH Sosyon Butuh? Dari BPH ya? Iya. Jadi waktu aku jadi BPH tuh aku banyak banget belajar. Nah, bukan cuman kayak belajar tentang tukang doang, tapi kayak belajar tentang desain grafis dan lain-lain. Kayak aku tuh ya ternyata aku gitu loh. Itu bagian dari lu. Itu bagian dariku. Oke, jadi lu menemukan dunia bahasanya. Benar. Oke, Ya, terus kita turunin. Ini kita udah banyak banget ngobrol sama dia. Asya, sesuka apa lu dengan Sosyon Butuh? wah suka banget. Gara-gara ada kamera nih, Sam nih. Gara-gara ada Dewan samping lu. Jadi ada beberapa alasan. Coba jelasin dulu. Jadi ada Gimana? beberapa alasan aku suka banget sama Sosyon Butuh. Oke, kenapa? Jadi ada beberapa alasannya ini. Salah satunya aku bisa apa bahasanya? Bodoh-bodohin orang kalau aku lagi sibuk. Oh, Wow. bener. Padahal lo lagi nggak sibuk banget tuh kayak gitu. Iya, padahal cuman kayak meeting bentar doang gitu. Oh, Tapi ngomongnya, aduh sibuk banget nih gitu. Oke. Jadi buat teman-teman kelasnya Asyam, kalau disuruh piket Asyam alasan seperti itu, sudah ketahuan. Lihat wajahnya nih, kayak gitu. Benar. Berarti lu sesuka itu ya? Iya. Wah, keren sih Sosyon Butuh. Gak boleh. Itu salah satu. Ada lagi kedua apa? Yang kedua, gimana ya? Aduh. Karena ini ya, ada yang ngajak aku event. Aku tuh kayak ketemu orang yang bisa aku bilang aku suka. Bener. Baru tahap suka tuh. Iya, jadi enggak sih, udah jadian sih. Sombong. Maaf ya, maaf. Padahal kata-kata di sini jomblo semua, sombong anak SMA sekarang ya emang nih. Maaf. Oke. Jadi udah jadian nih. Oke, wibu juga ya? Itu juga lah. Oke, wibu juga nih. Oke. Cosplayer juga. Cosplayer juga? Dan lu juga cosplayer juga kan? Iya, cosplay lah. Enggak lah. Min, lu suka cosplay gak? Aku suka cosplay. Pernah? Banget. Oke. Salah satunya cosplay yang oh my god. Apa? Jalan. Apa? Aku kadang suka cosplay gitu ya, yang kayak Kirito gitu ya. Tapi Oke. anime-anime yang lain itu yang kadang CD, cross. Oh, cross dress. Itu. Oh, nggak apa-apa. Oh, berarti lu pernah juga tuh ya? Ya. Kenapa aku juga pernah? Oh my god, Pernah, berbalik. gue juga. Oh my god. Gue juga. Santai aja. Oke, Oke. baik Mas tidak. Karena kan lu juga maksudnya bukan bermaksud untuk negatif atau lu melecehkan orang, enggak juga kan, itu kan hal kesukaan, jadi nggak jadi masalah menurut gua kayak gitu. Yang salah adalah yang CD itu yang melakukan tindak kejahatan, itu salah gitu. Kayak gitu, bener ya? Itu proof ya, kita garis bawahi. Oke. Jadi kalian wibu kental banget nih ya. Iya. Gue nanya Asyam, apa cosplay terakhir yang dulu apa? Cosplay terakhir, ingat? Exusia Apa itu? Dari anime? Karakter dari anime Arc Knights. Oke. Itu yang terakhir. Iya, itu yang terakhir. Seorang ini sering banget ikut event gak, Mi? Iya, aku suka ikut event. Jadi misalkan kayak sebelum-sebelumnya tuh aku suka ke Ciwok ya. Biasanya Ciwok banyak event banget. Banyak event Jepang, betul. Dan terakhir tuh di Metro kalau nggak salah yang ada apa sih teh Paimon raksasa gitu ya. Nah yang ada itu aku ikut. Paimon Balon. Bener-bener banget. Bener. Aku kan kayak apa ya,
justru itu di situ aku proses jadi itu Itsuki Nakano. Ya. Oke. Kayak sepupu aku malah kan bilang, woi Helmi jangan ikut proses gitulah, nanti bakal dimarahin ortu. Tapi aku kayak oh ya udah gak apa-apa lah. Tapi dengan itu udah dibilangin sama ortu, terakhir kali ya ini, oke siap. Gak apa-apa. Berarti itu kemarin lah ya. Oke. Selanjutnya harapan. Sekarang kita langsung harapan dari Asyam dan Helmi. Dari Asyam dulu. Harapan buat Sosonbu. Buat Sosonbu ya? Yep. Semoga Sosonbu makin berkembang lagi, terus makin ramai JC yang belum ikutan Sosonbu juga ikutan gitu. Nah, jadi kalian bisa hubungin ya buat teman-teman ikut dong kayak gitu. Karena menurut gue mereka asik banget kayak gitu. Jadi harapan dari seorang Dewan Hilmi Sosonbu. Silakan. Ya, kalau kata aku semoga gitu ya. Yang pertama nih JC juga harus solid gitu ya, karena kalau Sosonbu gak ada gitu ya, itu maksudnya kayak karena kalau JC-nya gak ada, nah kalau JC-nya gak ada itu Sosonbu juga gak ada, karena anggotanya kan dari JC juga ya gitu. Makanya JC aku bilang aja nih, ini JC semoga lebih solid, karena dengan kesulitan itu dan kekeluargaan itu semua hal bisa lebih gampang. Kayak misalkan kalau mau ambis gitu ya lebih gampang, terus kalau mau ngadain event-event gitu ya gampang. Jadi kayak apa ya, maksudnya gampang atau ambisi itu nggak kayak ngadain event nih, ngajak kayak Ridwan Kamil atau ngajak Kenshi Yonezu buat perform di Indonesia, nah gitu sih ya. Amin. Maksudnya kayak amin sih ya. Artinya kalau maksud aku ambis tuh mereka seambis tapi sinkron gitu dengan kekeluargaan mereka, jadi saling setuju. Oke. Kalau kata aku gitu. Dan by the way, Syam sama Syam dan Ilmi, kalau nggak salah ada slogan juga dari JC, apa ya, bener nggak sih? Nah, Coba. Oke. Barengan berdua, pelan-pelan. 1, 2, 3, apa sih slogannya? Tahu nggak? 1, 2, 3. Dari JC, oleh JC, untuk JC. Oke, tepuk tangan. Oke, itu memang tagline kalian, slogan kalian ya? Nah, ya slogan. Terus ada satu lagi nih, Ada lagi. yang pernah JC Bandung Raya. Oke, 1, 2, 3. Pra JC Bandung Raya. Oke. Jadi 2 nih. Oke. Itu juga tagline pemerintah Indonesia, dari rakyat untuk rakyat. Kayak gitu. Benar. Tapi pemerintah kita pro banget rakyat. Pro banget. Kalau yang nggak pro mah yang dari Afrika. Kalau di Indonesia mah bagus pemerintahnya, bener ya? Benar. Tukang bakso. Oke, lanjut. Tukang bakso. Takut kamera takut. Oh iya. Selanjutnya, kasih tahu nih masing-masing dari Hilmi dulu. Kasih tahu dong bagi teman-teman SMA yang belum gabung ke Sosonbu. Kasih kata-kata mutiara, sikat nih. Oke. Nah, jadi untuk JC, bagi JC yang merasa kurang pematerian atau merasa ini kurang berkembang nih dan mau mendapat koneksi dari JC lain biar bisa lebih berkembang, ayo masuk Sosonbu. Misalkan nih, nah kayak apa sih? Kalau kita kan ada IG Sosonbu ya, @Sosonbu Bandung deh. Nah di situ kalian bisa message aja nih, misalkan JC aku belum masuk nih ke Sosonbu, kira-kira masuk kemana ya? Nah bakal kita kasih link grup WA forum KJC. Nah di situ kalian bisa ikut dan dapat semua informasi tentang Sosonbu. Oke, Asyam, sikat Syam, silakan. Ya. Woi, masuk Sosonbu woi. Daripada Anda sendirian di kamar nonton anime, mending gabung sama Sosonbu. Nah, iya, main bareng kita. Betul. Dan dulu gue sering juga ngepoin kalian juga sering kumpul di Bapak, bener gak sih? Balai kota. Iya. Fun fact-nya juga, Sosonbu ini sebenarnya dideklarasi itu di Balai Kota. Jadi pas 6 Mei 2015 di situ, di Balkot. Jadi semua JC literally yang di kota Bandung semua itu ada di sana gitu. Jadi ada banyak, hampir 60-an itu lebih lah ketua JC gitu. Buat melihat fenomena itu. Oke. Dan beda fun fact juga, komunitas dari Japanese Pasundan juga dari Kang Fahri juga kumpulannya di Balkot. Dan ternyata kita tetanggaan kalau dikumpul. Waduh, gokil banget. Berarti emang kita udah seakrab itu bro, gua sama Sosonbu bro, kayak gitu. Oke, terus ketuanya itu. Oke. Malu-malu deh. Oke, selanjutnya. Nah, ini di podcast gue udah lengkap kalau ada weekly recommendation. Helmi, Asyam harus ngasih rekomendasi 1, gak boleh lebih. Jadi yang menurut kalian ini worth it banget untuk ditonton atau didengar. 1, judul anime yang Asyam ini suka. 2, judul musik yang kamu suka. 3, manga yang kalian suka. Silakan dari Asyam. Urutannya bebas. Pertama. Dari anime. Apa tuh? Kage no Jitsuruku. Wow, tahun berapa inget tuh? Tahun
ini. Tahun ini. Gokil. Tahun ini keluar season 2-nya. Gokil. Cepat nonton season 1-nya. Seseru itu. Seru banget. Oke. Wah. Genrenya apa? Genrenya fantasi. Fantasi. Apa isekai kan? Isekai. Isekai. Kita cinta isekai. Boleh spoiler gak? Boleh sedikit aja. Jadi nanti di season 2-nya balik lagi ke Jepang. Balik lagi ke Jepang. Jepang. Gokil. Oke, selanjutnya. Tadi anime udah. Ini udah. Sekarang manga dulu ya. Manga deh. Satu manga dari BPH Asyam. Manga favorit aku nih sekarang ya. Judulnya Oshinoko. Wah. Aduh. Menceritakan tentang Cerita tentang anak idol nih. serius. Serius. Oke. Jadi kayak idol tuh yang gue inget tuh Love Live gitu ya. Ya. Berarti itu juga bagian dari idol juga Tapi gitu. ini ceritanya lebih ke tragedi. Wow. Aduh. Iya. Keren. Dan itu lu suka baca itu? Suka banget. Oke, jangan lupa judulnya apa sekali lagi kalau sounding? Judulnya? Oshinoko. Oke, manga sudah terakhir musik. Gue penasaran nih, gue paling penasaran dengan musik karena gue pengen tahu selera musiknya dari Asyam dan Helmi. Musik kan? Musik ya. Jadi sekarang tuh aku lagi suka band yang namanya Tuyu. Wow. Nah. Oh itu Tuyu tuh soundtracknya dari Tokyo Itu Revenger. Tokyo Revenger season 2. Musik gua siapa nggak tahu gue musik banget. Judulnya Kizutsuke to Aishite. Betul ya soundtrack Tokyo Revenger ya. Itu enak banget sumpah. Enak banget. Oke. 3 rekomendasi dari Asyam sudah. Hilmi. Oke. Seorang dewan Sosonbu. Silakan. Nah, jadi kalau aku mah untuk anime dulu ya, aku sebenarnya suka banget sama K-On! Nah, mungkin kalian ada yang udah tahu atau belum tahu. Terkenal banget Ya, kan kayak apa sih itu ya udah sangat legendaris lah gitu ya. Betul. Nah, itulah salah satu yang aku suka karena itu tuh ngejelasin nih, walaupun sedikit gitu ya, anggotanya 4 kan ya, atau 5 gitu, tapi bisa bener-bener bikin EXO itu tuh keren banget. Jadi aku mau itu ya kayak JJJT di itu Bandung Raya tuh mau kayak jangan nganggap anggota sedikit tuh kayak oh ini tuh kurang banget atau gimana gitu, menyerah lah gitu ya. Tapi ada suatu percikan harapan. Nah, makanya nonton K-On! gitu. Oke. Wah banget. Satu anime. Kayak itu genrenya musik loh, iya kan? Nah, yang pasti. Oke. Kedua, silakan. Apa dulu? Musik dulu, manga dulu? Nah, kalau aku masih suka musik yang mana ya? Kalau untuk musik ya. Nah, jadi aku suka yang penyanyi YOASOBI ya. Aduh, Wih. YOASOBI. Oh my god. Nah, Kamu suka judul yang? nah, judulnya yang pertama tuh ini mah paling suka itu ya kayak sangat basic banget, tapi aku suka dengerin tiap main game atau tiap apa. Itu Yoroni Kakeru. Wah, Kakeru. iya. Suka semua orang sama nggak tahu Yosobi. Iya. Kalau gue tabu. Bukuran gitu. Tahu semua ya? Ya, tahu Oke. banget. Terakhir nih, manga seorang Helmi. Aku penasaran banget juga. Manga. Lu Nah. suka apa? Kalau aku sih, aku suka banget sama yang Your Lie in April, tapi versi manganya gitu ada nggak ya? Kalau nggak salah. Aku tuh lupa lagi. Kayaknya ada deh. Kayaknya Iya. perhatian diadaptasi oleh anime pasti ada manganya. Nah, ya Lu aku suka banget. itu? Ya aku suka banget. Terus di join anime Aku suka nonton itu. banget. Iya, aku Oke. Berarti suka itu. Nah, kayak yang Your Lie in April tuh aku suka banget yang orange lagunya. Iya betul. Itu Iya, dari betul. Orange itu yang nyanyi Seven Pop. Aku gue lupa. Iya. Seven Pop ya. Sama Ghost House. Iya sama Ghost House itu yang benar. Ghost House tuh fun fact dia dulunya band yang cover di YouTube dan sekarang dia punya single banyak sendiri. Iya. Ghost House itu bagus banget suaranya. Oke, rangkaian sudah beres. Gila Helmi, Asam gue seneng banget ketemu kalian. Oh my god, seneng banget. Seneng banget gue. Pokoknya kalau ada acara apapun Sosonbu, jangan sungkan untuk ngobrol, untuk undang bincang hati. Pokoknya gue bakal bantu kalian. Thank you banget buat teman-teman podcast Aku Bukan Wibu. Pokoknya dukung Sosonbu terus. Gua sangat berterima kasih kalian sudah bekerja dengan baik. Terima kasih banyak. Sehat selalu buat Helmi dan Asyam. Sehat selalu buat keluarga kamu dan semangat belajarnya. Dan jangan lupa terus aktif di Sosonbu dan bantu teman-teman yang lain. Sekarang masih banyak beberapa SMA yang belum terjangkau. Nah itu dia. Pokoknya terima kasih sekali lagi. Thank you. Kita tos dulu. Sampai ke muter dulu. Oke. Thank you banget. Gua Adi masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Dadah. Bye.